penanganan terhadap anak dan perempuan penyandang disabilitas terinfeksi COVID-19. Pandemi COVID-19 menyerang individu di hampir seluruh negara tanpa memandang usia maupun jenis kelamin. COVID-19 memberikan ancaman kerentanan bagi anak dan perempuan penyandang disabilitas, karena kebanyakan dari mereka memiliki kondisi kesehatan yang lemah dan mengalami kesulitan mengakses informasi serta berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Jika di lingkungan atau keluarga Anda terdapat anak dan perempuan disabilitas yang terinfeksi COVID-19, mari simak pesan ini demi membantu mereka pulih. Lakukan isolasi sebagai bentuk penanganan paling awal terinfeksi COVID-19. Jika ingin menyediakan ruangan isolasi mandiri, ruangan harus nyaman dan cukup cahaya dari luar. Pastikan juga ruangan jauh dari area rumah yang paling sering digunakan anggota keluarga lainnya, seperti ruang keluarga, dapur, atau toilet bersama. Namun, usahakan mereka tetap bisa menghubungi anggota keluarga lainnya ketika terjadi situasi darurat di ruang isolasi. Setiap orang atau barang yang keluar masuk harus dipisahkan dan dikenakan protokol kesehatan yang ketat. Tetapkan jadwal kapan interaksi boleh dilakukan. Dalam berinteraksi, pastikan Anda terlindungi oleh alat pelindung diri atau APD. Anda bisa meminta bantuan perangkat desa, Satgas COVID-19 desa, atau layanan kesehatan untuk memberikan rekomendasi ke dinas terkait untuk pengiriman APD ke rumah. Untuk perempuan disabilitas yang positif COVID-19, Anda cukup membantu memenuhi kebutuhan mereka. Secara rutin kirimkan asupan makanan dan obat-obatan atau barang lain yang diperlukan selama masa isolasi. Temani mereka ketika ingin mandi dan memenuhi kebutuhan sanitasi. Bagaimana dengan anak disabilitas? Selain membantu pemenuhan makanan, gizi, dan sanitasi, Anda dan keluarga lainnya harus bekerja sama lebih aktif memberikan pengasuhan. Lakukan pembagian peran dan jadwal, mengingat anak disabilitas punya ketergantungan tinggi terhadap orang dewasa. Selama melakukan pendampingan, berikan pengetahuan sederhana kepada anak tentang mengapa APD penting, agar anak tetap mau berkomunikasi meskipun orang tua dalam keadaan menggunakan APD. Perhatikan kebersihan kamar dan kesterilan barang di ruang isolasi. Anda bisa mengajak anak untuk mengekspresikan perasaan lewat kegiatan-kegiatan kreatif seperti menggambar atau menyanyi. Pertimbangkan juga untuk melakukan sambil berjemur demi menunjang kesehatan anak. Jika menggunakan fasilitas isolasi desa, jalinlah kerjasama dengan perangkat desa dan petugas. Periksa apakah ruang isolasi desa memiliki fasilitas yang aksesibel, seperti bidang miring, pegangan, toilet aksesibel, dan tombol darurat yang terjamin sterilitasnya, termasuk pula media informasi yang sesuai dengan hambatan individu, misalnya audio dan braille untuk tunanetra, atau audio visual untuk rungu wicara dan intelektual. Pastikan petugas memahami etika berinteraksi dengan anak dan perempuan disabilitas, serta apa yang menjadi kebutuhan khusus mereka. Khusus anak, pastikan Anda memiliki hak mengakses fasilitas isolasi untuk membantu petugas memberikan pengasuhan. Jika mereka tidak didapati tanda-tanda perbaikan kesehatan, Anda bisa menghubungi pemberi layanan kesehatan untuk mendapatkan bantuan berupa 1. Tindakan medis, 2. Informasi terkait kondisi kesehatan dan saran penanganannya, 3. Dukungan psikososial, dan 4. Rujukan terkait psikolog dan psikiater. Pastikan tetap terhubung dengan kontak-kontak penting seperti perangkat desa, Satgas COVID-19 desa, dan pemberi layanan kesehatan untuk memperoleh informasi, bantuan, dan dukungan. Jika perlu, Anda bisa menjalin komunikasi dengan keluarga lain dengan anggota anak atau perempuan disabilitas yang terinfeksi COVID-19. Ajak mereka membentuk komunitas untuk saling membagikan pengalaman dan informasi guna memperoleh dukungan sebaya. Setelah sembuh, laporlah kepada otoritas setempat bahwa anak atau perempuan disabilitas di lingkungan Anda terkonfirmasi negatif COVID-19. Dengan begitu, Anda akan tetap mendapatkan informasi terkait apa saja yang harus dilakukan agar mereka tidak terpapar kembali. Dengan sinergitas antara keluarga, perangkat desa, pemerintah daerah, dan layanan kesehatan, anak dan perempuan penyandang disabilitas akan mampu bertahan di masa pandemi ini.